Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman, dan ihsan dengan santuy. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, mobil khusus nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di podcast Ngopi Say kali ini. Lalu juga tak lupa salawat bertangkaikan salam kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau mengenali kita, menyafaati kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Lalu tak lupa kita juga berterima kasih kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita yang telah mengajarkan ilmunya. Semoga yang diajar apapun yang mengajar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar para podcaster setia ngopi saya di sini? Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan juga jangan lupa di ngopiin aja, di rokokin gitu biar santai, biar relax ya. Bagaimana guru kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Ente gimana? Baik. Afia. Gimana? Kayaknya dada sesak banget. Mau nanya mulu. Iya gitu kan. Gini guru, banyak nih ya orang nih ya kan, bahasanya ini kan dari pengalaman hidup saya ya. Orang yang dulunya bandel banget gitu kan, bahasanya udah ngerasain apaan aja gitu kan dalam sisi kenakalan gitu, tiba-tiba bisa berubah cepet banget gitu. Kita mau dari mana dulu ceritanya? Gimana ya? Apa sih bisa ngebuat dia bisa berubah langsung gitu guru? Oke, kalau tarik dari benang merahnya, kata nggak benang, ente kan ahli hakikat tuh. Was. Benang hakikat. Nggak kelihatan ya? Dari asbabnya dulu aja kali ya. Mungkin. Dari asbab. Kita punya orang tua bejat mungkin ya. Orang tua kan boleh laki, boleh perempuan dong ya. Iya, dua-duanya. Tapi ada satu yang baik. Yang namanya orang tua kan ada dua, tadi baik laki atau perempuan, ada satu yang baik. Dia bermunajat tuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pada saat itu kabulnya doa ya. Kabulnya doa nyampe ke anak-anaknya tuh, baik laki atau perempuan. Sehingga dia bisa dikumpulkan di majelis ilmu. Garis bawah ini majelis ilmu, bukan zikir atau salawat. Karena kalau ente nggak punya ilmu zikir atau salawat, ente mutar hidupnya. Tapi ketika ente sudah taklim, lalu masuk zikir salawat, terpuji namanya tuh, itu mesti dibedain kan gitu ya. Dari taklim dulu. Beda banget. Ente lagi belajar ilmu, hafal Quran, terpuji. Tapi ente ngapal Quran, nggak mau belajar ilmu, sesat ente bisa. Karena nggak tahu itu cara, cara yang bisa kafir, ilmu. bisa ini. Apa bisanya gitu kan. Ketika dia sudah belajar ilmu gitu kan, ya pelan-pelan tuh misalnya dia dapat gurunya, diajarin dasar-dasarnya gininya sampai dia bisa ya minimal mohon maaf banget nih rukun Islamnya dulu dah, sholat, zakat, puasa, dan haji udah gitu ya dulu ya, ditambah rukun iman yang 6, udah sama ihsan, jaga hati, udah gitu yang dasar ya, karena kan gini saudara, orang itu ada dua tipe kan gitu ya, ada yang akalnya cerdas sama yang akalnya terbatas. Kita nih, saya termasuk yang terbatas, jadi nggak perlu belajar yang muluk-muluk langsung tinggi gitu. Belajar yang muluk-muluk, udah kita cukup belajar yang bisa nyelamatin diri kita sama keluarga, buat sholat, puasa, zakat, bantu fakir miskin, sama jaga hati yang gampang-gampang. Yang dasarnya itu guru. Tapi kalau antum merasa antum cerdas, silakan belajar hadis. Iya. Darul Mustafa tahu kan? Tahu, yang di Malang ya? Di Yaman. Oh iya, aman. Darul Mustafa, ngedek Nabi Umar. Oh iya. Syarat masuknya 2, hafal Quran dan hafal 2000 hadis. 2000 hadis. Sanad sama pelatan. Wow. Itu syarat masuk yang terbaru. Itu benar-benar santri. Nah, kita Allahu. Terbatas ya. Kita hadis satu aja. Belum. Udah belajar hadas dulu. Makanya gitu aneh sering ngajarin. Hadisnya udah dah, kita hadas dulu dah. Yang sudah habis A kan I, A, I, U kan gitu ya. Emang benar? Iya. Hadas. Hadis. Jago nih belajar hadis. Jago lagi hudus. Lawan kata dari
wujud. Wujud. Iya, ada dan tiada kan gitu. Baru ente Jauh. kita taunya hadas aja gitu doang gitu ya. Iya, iya. Gitu udah semakin tinggi jadilah kita. Tapi kalau menurut ilmu marifatnya, ya Allah lagi ngebukain pintu berkenalan marifat pada kita tuh. Dia ingin narik kita tuh. Oh, tadi orang bejat Dia itu ya. dalam pelajaran Al-Hikamnya ada yang disebut Toriko Riko khususiyah. Oh, khususiyah benar. Marifat khususiyah yang dimana dia ditarik sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh. Orang bejat tadi itu ya. Ya kayak Syekh Fudel bin Iyad tuh ditarik ketika lagi naik atas genteng dengar bacaan Allahul Lazi khalaqakum summa yuhyikum summa yumitukum summa razaqakum gitu. Allah lah yang menciptakan kita, ngasih makan kita atau rezeki kita, Mematikan. matiin kita, yang hidupin kita. Jatuh tuh, sadar tuh namanya. Tadi Allah narik kita sama dengan orang-orang yang mohon maaf di luar Muslim. Kok Muslim kan gitu ya? Iya. Saya kan Islam guru kan gitu. Orang Islam bebas jadi apa aja, tidak dengan Muslim. Muslim ada aturan mainnya gitu. Islam bebas, ente mau jadi dokter kek, mau jadi apa kek, mau jadi insinyur, akuntan, bebas. Kalau Muslim Tapi berbeda tuh. tidak dengan Muslim, karena Muslim ada aturan mainnya. Berapa banyak kawan-kawan kita ngakunya Islam, nggak sholat. nggak sholat. Itu kan harus bilang ada aturan mainnya. Itu tadi ya. Tadi tuh tentang Perbedaan pertanyaan Muslim. antum yang kenapa bisa berubah. Bisa berubah. Ya, karena Allah ingin ngebukain pintu marifat kepada orang tersebut. Ditarik dia. Yang pertama tadi berguru, yang kedua tadi Allah ingin menarik, ini dua. Kenapa dia bisa berubah? Ya banyak sebabnya, ada 7 mungkin. Dia banyak salawat. Dulunya mungkin ya. Dulunya jadi Nggak ada yang bisa- tahu ya. salawat bisa ngebimbing dia. Terus dia pernah mengaji dulunya masih kecil. Belajar pada seorang syekh yang ikhlas hatinya dulu kan. Mohon maaf ya guru TPA kita mungkin ikhlas banget ya Bang ya. Ikhlas. Dikasih sabun dulu ya tahun 90 2000-an. Dikasih beras 2 liter. Nggak komplain, zaman sekarang kan komplain. Jadi apa? Kita SD-nya benar, SMP-nya jauh, SMA-nya jauh, kuliahnya mungkin kita masih kuliah jauh, kerja sadar. Gara-gara tadi tuh. Dulu pernah ngaji SD-nya sama seorang syekh yang benar, yang hatinya tuh terhubung sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kayak ingat gitu ya guru ya. Nah, gitu. Tiba-tiba ada Terus ingatan. Ada adil. Terus ente pemurah. Terus ente bersahabat dengan orang soleh, walaupun ente bejat banget, udah kayak bajingan gimana pun. Cuma kalau ada orang soleh hati ente, lu gangguin dia, awas dia. Iya. Kenapa? Agak dia ulama panutan saya kayak Habib Lutfi kan, walaupun seorang preman, awas lu gangguin dia gitu. Yang Bacok kedua, lu. cinta, Ya. terus cinta kepada orang soleh, baru ada keturunan yang baik-baik. Kayak tadi dah nyambungnya ke orang tua kita kan. Walaupun kita kagak baik, ya Anak kita lah mungkin gitu ya. kakek kita baik kali ya. Itu tadi kenapa mungkin mohon maaf kita dapat hidayah. Karena ada 7 perbuatan tuh. Baca sholawat kah, pemurah kah, adil kah, bersahabat dengan orang soleh kah, cinta dengan orang soleh kah, belajar kah, atau keturunan yang baik. Itu 7 kan gitu. Berarti Kenapa orang bisa berubah hidupnya? berarti nggak nentu guru ya. Nah itu gimana tuh? Dalam artian gini lah. Nggak bisa dicari tapi emang dikasih sendiri blek. Kan bahasanya kan orang mungkin nyari titik balik apa gimana gitu. Nah, itu nggak bisa saudara. Karena kita tidak tahu skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ya berarti ya. Pertama ya. Oh. Kalau antum memang ditakdirkan dari kecilnya rapi itu memang udah taklim dari umur 7 tahun ya, Alek. Disebut berguru. Jadi ente nggak keluar jalur. Coba contohnya mungkin Gus Baha. Dari Dia kecil. nggak keluar jalur. Lingkungannya ya udah ya. Berguru terus. Guru terus. Tapi banyak juga kisah syekh yang dulunya bangsat, alim. Nomor 2 berarti tadi ditarik, Allah tarik. Jadi kita mohon maaf nggak tahu udah titik balik apa gimana. Wallahu a'lam itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi jangan sampai antum mengharapkan titik balik. Kalau titik baliknya nggak nyampe, Iya udah iya, belangsar tewas terus. sebelum berubah gitu. Udah gitu kan akhir kagak kenalin kita lagi. Kita dipukulin bae di bawah di kuburan. Itu yang ngeri ya. Nah, itu kebanyakan orang nih ngomongnya mohon maaf. Kok nggak taubat bang? Alah nunggu tua aja. Masalahnya
Kalau sampai tua, kalau kagak gimana? Jadi hilangkanlah titik balik dalam mindset ente. Nggak bisa ente nanti ngomong kemana-mana setiap manusia ada titik baliknya, jangan. Belum tentu ya. Belum tentu. Suka-suka Allah itu ya. Allah kan maha syami'an yang mendengar. Kalau dengar ente ngomong gitu dimatiin tuh orang gimana nih? Aduh Pang, dia belum tobat, udah mati Pang, ngadu. Jadi nggak mesti orang dapat titik balik untuk tobat, nggak mesti. Jadi nggak bisa ngejudge orang juga itu Nggak juga bisa. berarti ya di dalam apa namanya Nggak bisa. bahasanya gini guru ya, kan banyak orang yang ikut majelis gitu kan, tapi kehidupannya masih gitu-gitu aja. Itu gimana guru? Maksudnya begitu-gitu aja dalam artian ya tetap bandel, tetap gini, nakal segala macem. Bahasanya nggak apa sih, masih kacau lah gitu guru. Buat anda, buat kalian, khususnya buat saya, kalau hidupnya masih nggak berubah ketika udah ngaji, dua pasti nggak dijalanin. Yang pertama, ente curang nih sama ilmu guru. Iya, curang sama ilmu guru, tahu gak? Atau Ibu guru udah dikasih tahu tuh sama gurunya, per bab, kagak dijalanin. Tuh. Yang kedua, ente curang sama duit guru. Guru ngasih sekian kagak balik. Udah tuh dua yang bikin ngaji nggak sia-sia dia ngaji, nggak bakal berubah hidupnya kalau dua nggak dijalanin tadi. Dia curang sama ilmu gurunya, nggak dijalanin. itu dia. Yang kedua Gurunya bilang sabar, udah sabar aja, sabar sholat, kagak dijalanin, agak dijalanin sama dia. Rezeki udah ngatur, iya rezeki udah ngatur, tapi kalau kita nggak kemana-mana gimana udah dapet duit tuh, dia curang tuh, paham nggak? Malah gurunya ngomong apa tadi di majelis? suruh itu jangan ngeluh gitu, sabar. Tenang, rezeki udah ngatur, tenang. Ente kan kerja, emang karena libur, cuma jangan sampai ngomong yang sia-sia tadi, nggak manfaat. Udah banyak dua tadi tuh, dua aja dua. Kalau yang harta gitu ada penjelasannya lagi guru. Apa tuh? Yang tentang harta tadi. Harta yang mana? Tadi yang kan ada dua sebab tuh, yang kalau harta yang dari guru nggak di apa sih namanya, dicurangin juga gitu. Yang kedua dia curang dengan duit guru. Maksudnya Gitu. Jadi guru misalnya ngasih duit rokok 30.000 lah. ya. Sudah 16 tuh 28.000. Ente bilang pas. Oh. Gitu. Atau ente guru ngasih gocap. Gurunya nggak ngomong apa-apa, diem misalnya. Kecuali gurunya ngomong, ini buat ente dah sisanya, bebas. Kebanyakan apa dicurangin gurunya. Gitu. Guru tuh polos, Bang. Tapi dia tahu, dia ngadu dalam salat malamnya. Ente binasa dah. Ngeri juga ya itu ya. Itu dia. Kualat beneran. Dia kayak Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa Dia nggak barik. ngapain ketika perang Taif tuh kan, Taif yang disambitin batu Taif. tuh ke darah. Nabi nggak ngomong apa-apaan, malaikat penjaga gunung datang pada Nabi kan, ya Muhammad, gue balikin kan nih Malaikat Taif. gitu. Jangan. Barangkali dia beriman bulan depan, tahun depan, mungkin satu abad ke depan, bahasa Aduh. kita gitu ya. Tuh, apa? Kagak ngomong, dijaga. Guru pun kalau ada yang bener dia dijaga, Bang. Kagak ngomong, malaikat udah tahu. Gue balikin gak ini? Kalau gurunya sableng, balikin. Sempitin aja, makanya ada kaidah juga, tapi bukan dari kita, ini mah dari kita doang. Dari kita nih mah. Kalau ente kebanyakan ngeluh, malaikat Mikael kagak mau nyamperin ente. Ente bagi rezeki tuh, ada melengos tuh, cus, melengos, acan gitu. Itu mungkin sama pedang Sayyidina Ali-nya keluar gitu. Gitu tuh. Pang, mendingan ente jualan peso dah. 10.000 nih nyata tuh. Iya. Timbang ente jualan pedang Sayyidina Ali. Dimahalin ya. Iya, bukan mahal, goib. Nggak jelas. Oh. Gitu. Mendingan pesa 10.000, pesa 10.000. Golok baja gitu. Itu juga banyak yang jual pedang-pedang gitu ya. Udah, Pedang-pedang halu nanti ya. Ada bab Bapnya lagi ya. Sindrom Welly. Itu baru tuh. 3 kata kunci pengajian. Mau masuk kandang macan, kandang banci, apa kandang Welly. Nah, gitu tuh. Itu bener. Tapi masih mending mana guru itu kalau ketiga itu. Malam dah. Tentunya kita nggak ngikut-ikutan. Iya. Nah, ini guru. Tadi dari penjelasan guru itu yang tentang Nabi nih ya. Nabi tadi yang orang Taif yang kata berbicara gini, barangkali
dia itu beriman bulan depan, ya kan? Sama berarti sama penjelasan yang tadi guru sampaikan terkait orang berubah tuh kagak nentu. Itu ya, yang namanya pemberian Tuhan ya. Seorang wali mungkin tahu pemberian Tuhan, cuman kan nggak berani minta juga bang. Gitu. Wali itu bukan karena pemberiannya, tapi karena yang beri. Iya. Wali itu wali banget tuh orang. Dia tahu nih kapan orang ini berubah. Cuman nggak langsung ente bakal berubah besok. Nah, nggak digituin ya. Dia bilang, ente belajar aja ilmu ini nih. Pakai apa? Dasar syariat. Karena wali itu nggak boleh sembarangan ngomongnya. Bisa ucap nyata tau gak? Iya. Gitu. Oke, berarti itu nggak ini ya bahasanya ya, emang Dua aja tadi tuh. nggak bisa dicari titik balik itu Ente tadi. percuma ngaji kalau dua nggak dijalanin. Dua yang tadi itu. Curang dengan ilmu guru. Sama curang dengan harta. Guru dah. Guru. Oke, mungkin itu dulu guru ya, Ya, itu. untuk podcast kali ini. Apa antum masih ganjel? Si Ganjel. Waktu masih samain dikit. 5 menit lagi kan 5 menit. 7 kali 6. Iya, kalau terkait tadi kan apa sih namanya? Tadi kan udah tuh tentang curangin harta gitu kan, curangin curangin guru gitu kan. Nah, ada kunci sukses. kunci sukses. Iya. Apa itu guru? Cuma lagi dipinjam sama orang. Enggak bercanda. Kalau ente mau sukses, Iya. ikutin lah Al-Quran lewat lisan-lisan guru-guru ente tuh dulu pondok, dulu orang tua. Karena Al-Quran kan pedoman hidup, itu aja. Kalau ente mau sukses, benar-benar mau sukses, ikutin apa yang dikatakan Al-Quran, guru-guru ente. Guru-guru kan pasti dari Nabi, sanatnya tuh. Ini gitu doang sih. Kalau ente mau sukses, benar-benar sukses. Ente melenceng dikit, ya kan kalau di Al-Quran orang melenceng dikatakan munafik, orang melenceng mungkin jauh dikatakan kafir, orang melenceng dikatakan orang-orang yang dongo, nggak beriman. Kan mesti benar ngikutin Al-Quran, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Untuk menaikkan girohnya itu gimana? Bukan giro, maksudnya berdoa terus diisi komain aja tuh Iya. doanya. Antum kerja dah, udah yang benar, kuliah yang benar, doa yang benar. Kayak hidup, aku adalah aku, bukan dia atau mereka. Antum yang udah kuliah yang benar, jangan coba-coba mau dagang, jangan. Jangan ikutin orang lain, itu intinya ya. Aku adalah aku. Diri saya gitu ya. Gua nih, gua masih kuliah udah. Mau kerja gak? Baru bang, saya mau fokus kuliah dulu. Karena saya diamanahkan dari orang tuanya buat kuliah. Gitu, bukan buat kerja. Ketika habis kuliah baru saya mau kerja. Gitu. Ini bukan ngambil peluang, Bang. Karena ada nanti berantakan. Iya, berantakan. Udah kuliah, mau kerja. Akhirnya apa? Nyublek. Coba kerja di Cafe Rumi, bangkrut. Kerja di kopi, gagal. Pesantren gagal. Gak sih. Iya, saya udah kapok guru kalau itu udah beneran, ini mah kalau itu asli dah. Udah kapok, udah nggak mau, udah. Itu dia. Ya alhamdulillah sih guru jadinya paham kenapa arti kata guru, kenapa bilangin seperti itu. Lama-lama nyata guru. Itu. Emang gue tidak. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Iya. Ya alhamdulillah sih ya guru ya udah. Cuman aneh nggak masalah nih buat kalian, aneh nggak masalah yang mau yang ngaji miskin, mau ngaji melarat, mau ngaji nangis mulu, duka. Cuma jangan dekat-dekat sama saya. Itu doang. Jangan deket-deket. Ada apaan? Kita sama. Bisa ditempelin dulu. Nggak masalah. Ya masalah ya guru, menerima siapa baik ya. Pang, orang stres. Itu orang stres. Habis bang, udah gila udah. Gila. Taruh orang benar, Yeah. benar, orang alim. Orang dia ulama besar. Ya, ngajarin kita bang, yang dong. Dia bisa kabur bang. Kabur bang, aduh jauh ya. Kalau bijak, Hah? kan ada tuh bahasanya orang Ya, gila tapi bijak. Ada orang gila tapi bijak. Cuma kalau yang diajarin dong kayak kita gimana? Orang bijak tuh pakai bahasa isyarat, ibarat, simbol. Kita ngomong. Nah, itu dia. Pedang langsung. Jadi ya, paham aja.
Iya sih, paling itu dulu guru ya. Jadi ya. Iya. Tuh. Mungkin segmen lain aja ya. Coba kita bahas kan itu ya, orang gila tapi bijak itu ya. Segmen lain. Iya. Segmen lain terlalu ngaco. Iya, ntar tiba-tiba kemana lagi? Iya. Oke, guru. Terima kasih para podcaster yang telah mendengarkan podcast kami. Lalu juga terima kasih pada guru yang telah mengajarkan ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, para podcaster Ngopi Say kan, yang pendengar setianya, jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube kita. Semoga YouTube kita dapat berkembang dan memberi manfaat kepada kalian semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.